Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, jemaah Masjid Raya Senapelan Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT, para pengurus masjid segenap unsurnya yang dimuliakan Allah SWT, para pejabat negara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya melihat yang hadir ini 80% anak-anak muda, 40 tahun ke bawah. Kalau anak muda sudah ambil bagian dalam agama, itu artinya sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau saya pergi umroh, setiap tahun saya pergi umroh, negara-negara lain tuh rata-rata jemaahnya tua-tua. Maroko, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, itu orang-orang tua yang pergi umroh. Yang pergi haji tua-tua. Tapi ke jemaah haji Indonesia, jemaah umroh Indonesia, umurnya rata-rata 40 tahun ke bawah, muda-muda. Dulu waktu Rasulullah SAW jadi nabi, yang tua-tua nggak mau menerima dakwah nabi. Yang menerimanya anak-anak muda. Rasulullah umur 40, Sayyidina Abu Bakar umur 38, Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Bilal itu 16 tahun, 18 tahun, Umar bin Khattab 20-an tahun, Sayyidina Ali belum akil balik, masih umur 8 tahun. Yang muda-muda terima agama, yang tua-tua nggak mau. Abu Kuhafah nggak mau, Abu Sofyan nggak mau, Abu Lahab nggak mau, Abu Jahal, pokoknya yang abu-abu nggak mau lah. Yang abu-abu nggak mau agama. Yang muda-muda saja. Hasilnya kurang dari 23 tahun seluruh jazirah Arab masuk Islam. Dari Yaman sampai Syam, Islam semua. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Nabi 124.000 orang. Waktu itu ada dua kerajaan superpower, Romawi dan Parsi. Parsi tentaranya 1 juta, Romawi tentaranya 1 juta. Nabi hanya tentaranya dengan umatnya semua 124.000. Tapi di zaman Khalifah Abu Bakar 2 tahun, di zaman Umar bin Khattab, Parsi musnah dari peta dunia. Nggak ada lagi kerajaan Parsi sampai sekarang. Habis. Romawi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada Khalifah Umar bin Khattab. Habis dua superpower itu.
musnah hanya dengan 124.000 orang sahabat Nabi. Makanya kalau Islam di Indonesia mau hebat, anak-anak muda harus ambil bagian. Saya senang di mana-mana saya ceramah, umumnya 80-70% yang hadir anak muda. Di masjid-masjid sholat berjemaah rata-rata anak muda 40 tahun ke bawah. Tapi katanya, ini katanya, saya pun belum buktikan, di diskotik itu rata-rata tua-tua yang ke sana. Ini satu hal yang sangat menggembirakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah sebagai pejuang menegakkan NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, tipe manusia yang hidup di dunia ini ada dua jenis menurut Quran, dibaca tadi oleh imam kita. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian manusia meminta, ya Allah berikan aku kebahagiaan dunia, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, istri yang cantik, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, sawah ladang yang luas. Siang malam itu aja pikirannya, bangun tidur itu aja pikirannya, sudah tidur mau tidur itu saja pikirannya. Siang malam lihat buku depositonya bertambah, besok lihat lagi, besok lihat lagi, mati dipakai pun nggak duitnya. Cuman bahagia melihat duitnya bertambah, duitnya bertambah, duitnya bertambah, nggak dipakai. Sementara dia pelitnya bukan main, makan irit-irit. Orang sekarang makin kaya makin takut makan. Ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Akhirnya cuma makan getuk aja pagi. Aduh, kasihan. Padahal siang malam kerja mau mengambil harta dunia sebanyak-banyaknya. Lupa akhirat. Sholat pun tinggal-tinggal. Haji belum. 10 kali ke Perancis, 35 kali ke Singapura. Umroh belum pernah, haji belum pernah. Aduh, kasihan ini orang. Ke Eropa itu Mekah diloncati, ngeng. Pulangnya diloncati, ngong. Nggak singgah dia untuk berumroh dan berhaji. Tapi orang begini nih kalau ditanya bagaimana Pak? Oh, saya yakin nanti kalau mati saya masuk surga. Gondolmu. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang model begini di akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Apapun nggak dapatnya di akhirat. Datang PKI, sekarang banyak PKI. Partai komunis sudah musnah, tapi akal model PKI banyak. Jangan menentukan orang masuk surga, Anda bukan Tuhan. Walaupun kami pezina, pemabuk, mungkin saja kami masuk surga. Kalian yang rajin ke masjid ini belum tentu masuk surga. Waduh. Yang ke masjid aja belum tentu masuk surga, apalagi yang berzina, bos. Berzina mahal pula tuh, apem aja dijual sekali 80 juta. Kalau ngasih sedekah orang miskin 10.000 2 jam gemeternya. Kenapa gemeter? Baru sedekah, kok gemeter? 10.000. Giliran beli apem 80 juta. Dan anehnya si pelaku yang membelinya itu tidak pernah diumumkan siapa orangnya. Yang jualan ketangkep sebentar aja, habis itu dilepas. Yang jualan apem dilepas, yang beli apem dilepas, yang ditangkap polisi celana dalamnya. Iya. Aduh. Ini negeri apa ini negeri ini? Negeri apa ini sekarang ini? Harus dibuat perubahan besar supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap? Ada orang yang memang siang malam dunia saja. Dia pikir kalau dia dapat dunia dia akan senang. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'. Memang perhiasan dunia ini perhiasan, tapi perhiasan palsu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Ini dunia memang perhiasan, tapi perhiasan palsu. Buktinya perhiasan palsu, dia semakin dipegang semakin tidak berharga. Semakin dipegang semakin tidak berharga. Kita beli jam Rolex harga 25 juta, masukkan ke laci lemari kita. Satu malam saja, nggak usah dipakai. Sama plastiknya sama garis merahnya tetap ada. Masukkan laci lemari satu malam. Besok pagi jual lagi, laku nggak 25 juta? Itulah dunia. Asal dipegang manusia turunlah harganya. Semakin lama makin nggak berharga. Tapi manusia bangga. Dulu saya waktu SMP naik sepeda sama kawan-kawan. Kalau orang lewat naik Mercy 202S buatan Jerman, build up, itu tidak assembling, dari Jerman langsung sudah bulat. Itu setiornya di kiri itu, karena memang buatan Jerman. Itu kalau banting pintunya 30 meter terdengar. Orang semua nengok. Yang punya Mercy itu pun macam koboi baru menang duel pistol. Macam King Kong jalan. Bangganya bukan main dengan harta dunianya itu. Memang tak banyak lah yang punya waktu itu. 30 tahun kemudian Mercy-nya masih itu juga, masih mulus, baja, badan itu baja. Tapi kalau dia nutup pintu nggak lagi main banting, pelan-pelan gitu. Kita tengok itu, dia bilang maklum pak, mobil tua. Kalau dibanting copot pintunya pak. Kita nanya juga enggak kok, cuman lihat aja. Dia merasa sendiri, jalannya pun kayak koboi kalah perang. Tidak ada kebanggaan pada mobil itu setelah 30 tahun. Memang masih jalan bagus, tapi setir kiri. Kalau masuk jalan tol turun dulu bayarnya keliling, karena sior kiri. Maaf pak, turun dulu di mobil. Mobil kuno pak. Malu dia pakai mobil tuh. Itulah dunia. Dulu waktu 30 tahun yang lalu dialah gadis kembang desa. Semua laki-laki asal lihat dia juling matanya. 30 tahun kemudian masih berani pakai rok sepan, kucing aja buang muka. Itulah dunia. Nggak usah bangga-bangga dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu dunia perhiasan, tapi perhiasan palsu. Semakin dipegang manusia semakin rendah harganya. Tapi kalau akhirat dipegang manusia, oh naik dia. Benda dunia kalau dipakai untuk akhirat naik fungsinya, berubah derajatnya. Tergantung dia difungsikan apa. Kalau difungsikan untuk agama naik derajatnya. Kalau untuk dunia hina dia. Orang bikin WC keramiknya dari Italia, marmer Italia, WC. Dulu ada koruptor ketangkap, WC-nya aja 2 miliar. Ya Allah, tempat tai 2 miliar. La ilaha illallah. Tangkap polisi, masuk penjara. WC-nya itu keramiknya dari Italia, apa marmernya. Tapi difungsikan sebagai WC, menampung najis, buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Mahalnya bukan main. Dan tidak ada orang sujud di situ. Gila orang ada sujud di WC. Sementara masjid lantainya dari tanah, tikarnya tikar pandan yang sudah jebol, jelek, robek-robek, koyak-koyak. Atapnya lalang, dindingnya tepas. Jenderal bintang 4 masuk situ lepas sepatu, diletakkannya kepalanya ke lantai itu. Sujud dia dengan hina menghadap Allah. Padahal masjid itu lantainya tanah. Berharga karena agama. Karena agama. Padahal lebih mewah yang WC, lebih mewah WC. Tapi
Dia hina tempat nampung najis-najis karena dia difungsikan sebagai WC. Tapi tanah tikar pandan yang koyak-koyak itu difungsikan sebagai ibadah, tempat ibadah, masjid, tempat-tempat sujud. Mulia, jenderal bintang 4 letak kepala situ, sepatu tinggal sana. Hotel bintang 7, ada bintang 7 hotel. Dulu yang saya tahu bintang 7 tuh obat sakit kepala gitu. Saya pernah dibawa ke hotel bintang 7 di Dubai. Nginap di situ 1 malam 150 juta. Saya bilang apa istimewanya? Kamarnya di bawah laut. Jadi kalau dibuka gordennya nampak ikan berenang-berenang. Ku bilang apa susahnya itu? Di kampungku pun banyak itu. Di Riau itu aja isinya. Apalagi bagian siapa api, penghasil ikan nomor 2 sedunia. Apa hebatnya itu 150 juta? Nggak mau aku. 2 malam di sini 300 juta ya bagus, duit itu kau kasih sama saudara-saudaramu yang miskin di kampung yang nggak punya rumah. Belikan rumah RSS sudah cukup, bisa beli 3 biji rumah tipe 36. Kau usah, saya nggak mau. Dia bilang duit kita banyak. Ya kalau banyak duitmu kau kasih familimu, supirmu. Supirmu udah punya rumah belum? Belum. Kasih supirmu. Saya nggak mau. Alangkah malunya sama Allah mati kalau malam itu mati di kamar harga 150 juta semalam. Kira-kira ditampar malaikat nggak itu orang? Ustadz pula, Ustadz Tengku Zulkarnain. Nggak berani aku nggak mau. Kalau mau situ kalau aku nggak. Udahlah minum aja lah kita, minumlah di lobinya. Saya pesan teh 1 mangkok keramik kecil, isinya 2 gelas kecil. Harganya 5 juta. Aku bilang di Pekanbaru sampai meletus perut. 100.000 udah meletus perut minum teh di Pekanbaru. Tapi apa sih tetap dibuat karena ada orang yang merasa dunia itu hebat, gengsi, hebat. Pikirannya memang dunia 300 juta tidur 2 malam di hotel hebat. Karena pikirannya tidak ada sedikit pun nyangkut ke akhirat. Makanya Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini mati jangan berharap apa-apa di akhirat. Nggak ada apa-apa, kau dapat secuil pun kau nggak dapat lagi. Udah kau puas-puaskan di dunia. Makanya Nabi nggak mau mengingatkan umat seperti ini, diingatkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini dunia ladang tempat bercocok tanam agar dipanen di akhirat. Dunia ini bukan tempat senang-senang. Dunia ini tempat mujahadah, berjihad, susah payah. Mau senang-senang di akhirat, di sorga tidak ada batasan. Mau makan 1000 tahun makan aja gak berhenti-berhenti. 1000 tahun nggak kenyang-kenyang, nikmat aja. Sekali gigit 70 rasa, gigit lagi 70 rasa, telan gigit lagi 70 rasa. Berapa banyak rasa itu? Namanya sorga. Kok nggak masuk akal Pak? Ini sorga bukan Pekanbaru ini. Ini sorga. Sorga itu memang nggak masuk akal. Kalau masuk akal bukan sorga, paham? Kalau masuk akal bukan sorga. Rasa itu cuma 5 ya Pak Ustadz. Manis, asam, asin, pahit, pedas. 5-nya. Kalau Ustadz bilang 70 rasa. Siapa bilang rasa cuma 5? Rasa cuma 5? 5? Ribuan rasa. Manis. Tebu manis nggak? Lengkeng manis nggak? Rambutan manis apa nggak? Pisang manis apa nggak? Madu manis apa nggak? Sama manisnya? Sama rasanya? Itu aja udah 5. Asam, jeruk asam, kedondong asam, asam belimbing sunti itu asam, tai kuping asam. Sama rasanya? Asam aja udah berapa? Dan bisa dicampur. Manusia udah bisa campur 3. Manis, asam, asin, rame rasanya, nano. Manusia aja bisa bikin 3 macam rasa jadi 1. Masa Allah nggak bisa bikin 70 rasa jadi 1?
Paham? Mau senang-senang di akhirat bukan di sini. Di sini bini satu cukuplah. 2 pusing. 1 aja pening kepala mau 2. 2 pun pening. 3 paniang. 4 jalan bengkok gini. Hanya kenapa kayak we congok Bukan di sini tempat puas-puasan itu, bukan di dunia. Nggak bisa puas di dunia, mana bisa. Nggak bisa puas di dunia. Di dunia ini ala kadarnya aja. Cuma nafsu aja bergelora itu, sekali dirasakan habis. Anak muda belum kawin, asal lewat perempuan, oh, ih, wadaw, au, tangting tang tek, karena belum kawin. Begitu kawin seminggu, kuku bimatel, mukanya pucat. Memang dunia bukan tempat senang-senang. Makan sepiring enak, 2 piring bosan, 3 piring sangat bosan, sebakul mati kekenyangan. Nggak bisa napas lagi, perutnya penuh nasi. Dunia bukan tempat senang-senang. Dunia ini tempat susah-susah. Senangnya di akhirat. Senangnya kalau di akhirat tidak ada batasan. Tidak boleh kawin lebih dari 4 di dunia. Di sorga orang paling miskin bidadarinya 70.000. Itu yang paling miskin, yang tinggal di perumahan itu. 70.000 itu yang paling miskin di sorga. Kalau mati syahid, dia dapat istri dari bidadari 2,5 juta bidadari. Dan itu bisa dipakai sekaligus, baris. 2,5 juta baris. Ada apa bang? Mau kupakai lah. Sekaligus, iya sekaligus. Aduh mak, ulang lagi. Dan mampu. Laki-laki di sana mampu melakukan itu. Allah beri kekuatan. Laki-laki ini kalau masuk surga, istrinya udah nunggu di surga 500 tahun. Jadi istri-istri nggak usah cemburu sama bidadari. Itu pelayan kalian itu. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin. Kata Rasulullah SAW, wanita dunia yang bisa masuk surga itu lebih cantik dari bidadari ratu. Bidadari itu namanya hurun. Kalau bidadari ratu hurun ain. Bidadari bermata jeli. Wa hurun ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Bidadari yang bermata jeli itu seperti lu'lu'. Bidadari yang punya mata seperti permata dari dasar laut. Yang kalau dilihat bermata jeli, redup cahaya matahari kalah dengan cahaya matanya bidadari. Kalau dinampakkan mata bidadari ke dunia, redup cahaya matahari kalah dengan keindahan nur daripada mata bidadari. Itu bidadari ratu. Setiap 70 bidadari ada 1 ratunya, hurun ain. Tapi istri kita ini yang makan genjer, makan peyek. Kalau memang solehah dia masuk surga, dia 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Dan dia masuk surga 500 tahun sebelum suaminya yang soleh. Kalau ada istri solehah, suami soleh, sama-sama nilai 10.000. Istrinya masuk surga duluan 500 tahun baru suaminya nyusul. Nggak sama-sama, nggak sama-sama. Karena perempuan untuk jadi solehah lebih payah daripada laki-laki. Karena dia nafsunya 9. Perempuan nafsunya 9, sedangkan kita nafsunya 1 saja. Begitu kita masuk taman sorga, malaikat menyambut kita dengan sebuah minuman yang dari botol masih disegel, segelnya minyak kasturi. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka diberi minum jamu yang tutupnya ini daripada misik, minyak kasturi. Dibuka drek, dia minum, dia akan kuat selama-lamanya, bisa melayani 2,5 juta bidadari selama 1000 tahun gak berhenti-berhenti. Itu sorga.
Kita tuh mau yang sana bukan mau yang sini. Yang sini ala kadarnya saja. Mau banyak-banyak pun tak bisa. Betul? Betul? Tapi manusia nggak mau. Justru manusia maunya di dunia, di akhirat. Allah. Akhirat itu kan ramalan-ramalan. Akhirat cuman ramalan-ramalan. Siapa yang pernah ke sana? Ini anak gondruwo ini, Sontoloyo. Apakah ada orang yang pernah ke sana? Ada. Yang dari botol masih disegel, segelnya minyak kasturi. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka diberi minum jamu yang tutupnya ini daripada misik, minyak kasturi. Dibuka, dia minum, dia akan kuat selama-lamanya, bisa melayani 2,5 juta bidadari selama 1000 tahun gak berhenti. Itu surga. Kita tuh mau yang sana bukan mau yang sini. Yang sini ada kadar saja. Mau banyak-banyak pun tak bisa. Betul? Betul. Tapi manusia nggak mau. Justru manusia maunya di dunia, di akhirat. Allah. Akhirat itu kan ramalan-ramalan. Akhirat cuma ramalan-ramalan. Siapa yang pernah ke sana? Ini anak gondruwo ini, Sontolo. Apakah ada orang yang pernah ke sana? Ada. Siapa orang? Surga ini, fa'inna karojim, sesungguhnya kamu tertutup sampai hari kiamat. Maka iblis pun turun, Nabi Adam sendirian. Kawannya cuma burung-burung surga, mereka. Nabi Adam tidak bahagia di surga. 100 tahun kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Adam hidup di surga 100 tahun, tidak bahagia karena nggak punya teman dari sukunya sendiri. Satu hari Nabi Adam sedang duduk di bawah pohon surga, dia lihat ke atas pohon ada burung sedang bercumbu, sepasang burung di atas pohon surga. Bergetar pada Nabi Adam, hatinya merintih. Apa kata Nabi Adam dalam hatinya? Ya Allah, alangkah bahagianya aku kalau aku punya, alangkah bahagianya aku kalau aku punya istri seperti burung itu. Ini dalam hati aja Nabi Adam berkata. Tapi Allah mendengar. Kita mendengar yang bunyi, betul. Allah mendengar jeritan batin, nggak bunyi jeritan. Mereka nggak ngerti jeritan batin, tapi Allah tahu jeritan batin. Wa alamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu kata Allah apa yang kau ucapkan atau apa yang kau sembunyikan di hatimu, jeritan batinmu aku tahu kata Allah. Maka Allah tidurkan Nabi Adam. Ini dalam tafsir Durrul Mansur Imam Suyuti. Maka tidurlah Nabi Adam di bawah pohon itu. Saat itu Allah cabut tulang rusuknya, dijadikanlah istrinya dari bintilah, dari tulang rusuknya. Ini hadis Bukhari, Quran. Maka minha zawjaha, cabut jadi. Jangan dibayangkan Allah mencabut tulang rusuk terus begini-gini kan, begitu bukan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah menjadikan suatu cukup Allah perintah serentak dengan perintah Allah jadi. Kenapa diciptakan dari tulang rusuk dicabut yang paling bawah yang paling bawah? Itu maksudnya Nabi supaya kita mengerti, supaya kita bisa paham. Tapi tidak begitu. Jadi istri cantik jelita sepertiga kecantikan perempuan sedunia untuk Siti Hawa sendiri. Apa nggak bisa kita kalau jumpa itu? Begitu Nabi Adam bangun dari tidur lihat ada perempuan cantik, langsung Nabi Adam berdiri dan mau memegangnya. Itu kontrak laki-laki itu. Pantang dia perempuan cantik terus berdiri mau megang. Itu kontrak laki-laki itu. Normal itu kalau begitu itu normal. Kiai begitu juga. Nabi Adam aja begitu apalagi kiai. Tapi Allah melarangnya. Ada haram. Jangan Nabi Adam pilih haram. Perempuan ini bentuknya masih haram. Langsung Nabi Adam menjadi tahu ya Allah, halalkan perempuan itu untukku ya Allah. Maka Allah nikahkan Nabi Adam dengan Hawa di surga. Mereka jadi saksi. Begitu Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa,
Barulah Nabi Adam melihat surga itu indah sekali. Kemana-mana sama aja istrinya, nggak pernah bisa macam ikan naga. Ya Allah, di surga dia nggak punya istri sedih. Di surga Nabi Adam 100 tahun nggak punya istri sedih. Apalagi kalian di Pekanbaru nggak punya istri. Cepat kalian kawin, rugi kalian nggak kawin. Nah, Nabi Adam dengan Hawa itu dikawinkan di surga. Sayang ya, kalau di surga nggak bisa punya anak. Di surga nggak bisa punya anak. Kalau mau punya anak harus ke dunia. Nah, Nabi Adam sudah tahu saya ini diciptakan untuk jadi khalifah di dunia, bukan di surga. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah janji. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat pada ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya akan aku jadikan seorang manusia yaitu Nabi Adam fil ardi khalifah, jadi khalifah di dunia sana, bukan di surga. Maka Nabi Adam dikasih ilmu, malaikat tidak, iblis tidak, Siti Hawa tidak. Yang diajari ilmu yang satu ini hanya Nabi Adam, namanya ilmu bayan. Paham maksud si pembicara walaupun bertentangan dengan yang bunyi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah itu telah mengajarkan Quran dan telah menciptakan satu orang manusia. Siapa? Allamahu, dan Allah ajarkan kepada satu orang manusia itu yaitu Nabi Adam al-bayan, ilmu bayan. Ada Nabi Adam yang apa? Yang itu. Maka waktu Allah katakan wala taqrabah hadhihi sajarah, kamu berdua jangan dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, nanti sengsara kamu. Nabi Adam langsung tahu inilah jalannya untuk turun ke dunia. Karena di surga tidak ada jangan. Mana ada jangan di surga? Jangan kawin lebih dari 4 di dunia. Di surga 70.000 istri kita bidadari kalau kita paling miskin. Bisa. Maka di mana Nabi Adam melakukan itu supaya jadi khalifah hidup? Apakah Nabi Adam diusir? Tidak. Kalau iblis diusir, fakhruj minha, keluar kau dari surga ini. Fa'in maka wajib kau tertutup sampai hari kiamat. Nabi Adam tidak. Hari terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, Nabi Adam dimasukkan ke surga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga pada hari yang terbaik, bukan hari tertutup. Supaya apa Nabi Adam turun? Supaya kita lahir. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, agar lahirlah dari laki-laki dan perempuan yang dua itu, Nabi Adam dan Hawa, anak cucunya laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Siapa itu? Siapa yang banyak itu? Kita. Sampai sini paham? Ngerti? Padahal Nabi Adam sudah tinggal di surga. Jadi kalau ada yang bilang itu surga ramalan-ramalan, mungkin dia itu turunan monyet itu. Turunan Nabi Adam ya. Kalau keturunan Nabi Adam, mana ramalan? Oh, Nabi Adam dari sana Pak, betul? Ayah udah pernah ke sana, memang udah pernah. Siapa yang udah pernah sana? Nabi Adam dan Hawa. Cuma surganya surga ma'wa. Surganya surga ma'wa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril 2 kali. Sekali ketika pulang dari Gua Hira, sekali lagi ketika di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu dekat surga ma'wa. Paham? Di situlah Nabi Adam dulu tinggal dengan istrinya Siti Hawa. Bukan di surga Firdaus. Surga ada 8. Yang paling tinggi Firdaus.
Di bawahnya Jannatul Naim, di bawahnya Aden. Orang Kristen menyebutnya Taman Eden, Jannatul Aden, Aden, Eden, Firdaus, Paradise. Mirip-mirip lah. Nabi Adam di Makwa. Kenapa Nabi Adam memilih turun ke dunia? Padahal kataku Nabi Nabi nanti kamu sengsara. Kalau di dunia kamu sengsara. Nabi Adam ikut aja ambil pilih ke dunia dari khalifah. Karena dengan kesengsaraan di dunia bisa beramal soleh melawan nafsu di dunia untuk taat sama Allah. Nabi Adam ketika nanti wafat, surganya tidak lagi Makwa tapi Firdaus. Paham? Jadi Nabi Adam betul untuk berpujaan dan berjihad mendapatkan surga Firdaus. Nggak puas Nabi Adam hanya dengan surga Makwa. Untuk mendapatkan surga Firdaus, mujahadah, susah payah berjuang melawan nafsu, mentaati Allah seumur hidupnya. Siapa lagi orang yang pernah ke surga? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad masuk surga, lihat surga, apa kata Nabi? Melihat surga, isinya adalah kebanyakan laki-laki dan orang-orang miskin. Kulihat neraka, sebagian besar isinya adalah perempuan-perempuan. Kita bisa nangis, ya Rasul. Kenapa perempuan banyak dalam neraka? Oh lihat, 1:50 dengan laki-laki. Satu laki-laki masuk neraka, 50 perempuan masuk neraka. Kenapa ya Rasul? Apa mereka nggak sholat? Mereka rajin sholat. Apa mereka tidak bersedekah? Mereka rajin bersedekah. Apa dosa mereka sehingga mereka masuk neraka lebih banyak dari laki-laki? Kata Nabi, dua salah. Duanya begini ya, begini. Yang pertama, apa ya, ceramah zaman kampanye ini Pak? Nanti ada KPU dengan dia kampanye. Yang pertama, begitu Pak. Laki-laki perempuan itu banyak dosanya. Yang pertama menyebabkan dia dalam neraka adalah mereka suka sekali membukakan auratnya dan mempertunjukkannya kepada laki-laki. Perempuan itu kalau udah ada yang cantik pada mulut bibirnya, sedikit main bibir. Itu berarti bibirnya cantik. Ditanya aja jawabnya nggak pakai tangan. Dari mana Mbak? Di sana. Dari sini. Dari situ. Nah, itu pasti mulutnya bagus. Tapi kalau mulutnya sumpah tutup pakai jari tangan. Dari mana Bang? Asal ada yang jelek ditutupnya, asal ada yang cantik ditunjukkannya sama laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau udah tangannya cantik, dikit-dikit main tangan. Dari mana Bang? Sana. Di sini, Bang situ. Kalau udah gagahnya bagus, udahlah dibelah. Pakai kupnan lagi. Udah pakai kupnan dibelah. Udah dibelah dikasih lihat ini. Maksudnya gini, lihat. Kalau lagi lihat, nah, terkiput-kiput. Inilah salah perempuan paling banyak. Bangga kali dengan auratnya. Kalau udah pakai baju cantik, maunya keluar supaya dipuji orang. Kalau udah ada yang muji, biarpun yang muji kakek-kakek, cantik kali anakku tengok. Belum pernah lah lihat anak gadis jadi anak. Apalagi yang memuji itu anak muda yang ganteng. Ya Allah deh, aku belum pernah langsung hidup lihat perempuan secantik kamu deh. Subhanallah, hebat kau deh. Langsung pulang nih, kunci kamar. Diam-diam, aku kunci kamar. Berkaca, berputar-putar, berhayal seperti putri raja. Setelah sahabatku tertawa, memang gila. Salah yang kedua apa ya Rasul? Kata sejari sahabat itu. Kita Nabi salah kedua wanita ini banyak masuk neraka.
tidak bersyukur sama suaminya, nggak pandai bersyukur sama suaminya. 12 tahun suaminya membesarkan, memberi dia makan, memberi dia minum, diurus, dibelikan rumah, tempat tinggal, kendaraan, diurus baik-baik 12 tahun. Nyaman hidupnya. Sekali suaminya salah, sekali suaminya melakukan kesalahan, habis kebaikan suaminya 12 tahun. Inilah perempuan, gak pandai milah-milah. Nangis waktu jadi kadang-kadang selama 12 tahun tapi dari ibu senjata ya dia nggak pernah bahagia susah tuntas. 12 tahun diurus suaminya dibilangnya nggak pernah dia bahagia selama 12 tahun hanya gara-gara suaminya melakukan satu kesalahan. Wanita sama kalian itu wanita hanya punya harga diri di dunia karena punya suami. Kalau kalian tidak punya suami, tidak ada harganya dulu. Harga seorang wanita adalah pada suaminya. Kalau wanita tidak punya suami, tidak ada harganya. Walaupun doktor, profesor, gubernur, cantik jelita, tapi tidak kawin, ya hebat. Atau orang hebat kali ya gubernur, kita profesor, doktor, cantik jelita, kaya raya lagi. Gubernur, iya. Tapi nggak apa? Nggak hebat kalau nggak kawin. Biarpun pendek, tongek, pesek, jelek begini, punya laki hebat. Hebat, betul. Kalau ada janda muda baru meninggal suaminya atau suaminya pergi cerai lah. Begitu dia jadi janda, semua yang dibuatnya salah di mata tetangga. Kalau janda pagi-pagi keluar rumah, tetangganya berbisik, pagi-pagi. Dibisik kawan pagi-pagi sudah keluar. Apalagi pergi siang-siang, jam 2 siang terik panas keluar, tetangga langsung nyanyi. Baru sebulan meski dia ditinggalkan, gak punya suami, rasanya kesepian. Apalagi pulang pergi malam, langsung RW sidang telah tercoreng. Arah di kening RW kita ada perempuan keluar rumah malam. Apalagi pulang pagi. Kenapa wanita ini dilibatkan oleh orang kampungnya? Karena nggak punya suami. Ya, kalau punya suami, dia pergi malam-malam jam 9 malam, berbisik tak, jam 9 aja kau lakinya jadi yang kau pula yang ngatar. Maka laki-laki itu harus disyukuri. A'zarun nas indal mar'ah zawjuha. Laki-laki yang paling agung, yang harus ditakzimkan, dibesarkan bagi seorang wanita adalah suaminya. Wa a'zarun nas indal rajul, wanita laki-laki manusia yang paling agung bagi seorang laki-laki adalah ummuhu, ibunya. Tapi bagi seorang wanita adalah zawjuha, suaminya. Pulang nanti kita maafkan suaminya, pasti banyak dosa dia. Seorang istri melawan suaminya sekali aja, mau banyak-banyak, sekali aja dibentaknya, diam dong. Kau belum kawin modal sana kolong, ini semua harta-harta bapakku. Sekali dia bilang begitu, dihapus Allah seluruh amalnya seumur hidup. Walaupun dia siang tahajud, malam tahajud, siang sholat. Udah tahu ya? Sekarang saya tanya, akhirat betul atau ramalan-ramalan? Nabi Muhammad pernah lihat surga, pernah lihat neraka. Nabi Adam tinggal di surga 100 tahun. Kenapa sih Allah antar Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke surga? Nabi Adam tinggal di surga 100 tahun.
agar anak cucunya ini percaya bahwa hari kiamat itu ada. Paham? Dari mulut ke mulut Nabi Adam cerita sama anaknya, anaknya cerita sama cucunya, cucunya cerita sama cucunya, terus sampai ke kita. Dan nabi-nabi itu dikasih wahyu, surga itu gini, surga itu gini, ada sungainya 4, sungai air, sungai bambu, sungai susu, sungai arak, araknya manis dan lezat, tidak memabukkan bagi peminumnya. Itu semua diantar kabar-kabar itu lewat nabi melalui kitab-kitab suci, agar kita wabil akhirati hum yuqinun, agar kita termasuk orang yang yakin dengan hari akhirat itu. Ini dunia kecil dibanding akhirat. Akhirat kekal selama-lamanya. Sementara dunia ini sementara. Paling 60 kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun saja habis. Andai kata pun lebih dari situ, nggak bisa lagi kita menikmatinya. Duit 100 miliar, umur 90 tahun. Mau ngapain? Makan kacang. Kacang kayak setengah jam di mulutnya. Macam mana makan kacang umur 90? Kakek kan udah sendiri, istri udah lama mati, nenek ya. Kami kakek lagi dimakan anak kami yang macam kita listrik itu. Ini kayak calon istri kakek, duit kakek kan banyak miliaran. Dia lihat perempuan juga begini lagi, kalau dulu sekarang gini. Ini calon istri kakek ya. Dunia bukan tempat kita lama-lama. Gilalah kita kalau seumur hidup hanya mengejar dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Rasul menceritakan kepada kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, janganlah kamu memperturutkan nafsu. Siapa memperturutkan nafsu, dia pasti kecewa. Karena semakin diturutkan nafsu itu semakin haus. Seperti meneguk air laut, makin diminum makin pahit, makin diminum makin haus, makin diminum makin pahit. Nafsu itu makin dikerjakan, makin membuat orang tidak pernah puas. Seandainya semua laki-laki jaga mata, ghaddul basar, menundukkan matanya, nggak lihat aurat perempuan manapun kecuali istrinya, alangkah tenangnya hati, tenangnya jiwanya. Asal keluar rumah perempuan pakai cadar semua, macam karungan. Kita cuma lihat karung, ini 30 kilo, ini 70, kalau ini 160 nih. Cuma lihat karung aja nggak apa-apa, matanya kita lihat karung. Aman kita lihat 1000 perempuan dalam perjalanan kerja, semuanya karung. Begitu pulang dia bikin, alangkah tenangnya jiwanya. Coba kalau perempuan semua kaulah kita buka jaga mata, begitu pulang macam, wadaw, pulang berdiri otaknya, begitu dibuka dia wele. Jelas, nampak, kelihatan, jelas. Dunia itu lebih singkat, gak apa-apa. Kata Nabi, makin diikuti dunia makin haus. Tidak, nafsu tidak pernah mengenal puas. Sampai mulutnya ditutup dengan tanah, ditanam dalam kubur, dipijak-pijak tanahnya masuk dalam lubang kubur, barulah nafsunya berhenti. Saya membaca hadis ini sejak SMP, tapi nggak paham. Mau mengatakan Nabi tidak benar, gak berani, murtad lewat dari Islam. Tapi gak paham. Apa betul nafsu itu baru mati baru berhenti setelah masuk kubur, diinjek-injek dalam tanah, baru berhenti nafsunya. Dalam akal saya, nafsu itu berhenti ketika nyawa dicabut. Setuju? Nyawa dicabut, cek sama malaikat maut, berhentilah nafsu kita. Setuju? Ternyata salah. Rasulullah tidak, nyawa dicabut, nafsu berhenti.
Tapi ketika disumbat mulutnya pakai tanah, diinjek-injek dalam kubur, ditanam betul-betul selesai, baru nafsunya berhenti. Bukan waktu nyawa dicabut. Dan saya baru tahu setelah dewasa. Suatu hari saya memandikan orang yang kaya raya. Begitu selangkangannya dicuci pakai kain kan, basah tangan. Saya terkejut, mati jam 10 malam. Jam 10 pagi kami mandikan, senjatanya masih dingin. Sudah putus nyawanya 12 jam. Waktu itu saya langsung nangis, ya Allah, Allah Rasulullah. Dalam hati lah, ternyata nyawa dicabut 12 jam, nafsu belum habis. Nafsu habis kalau sudah dipijak-pijak dalam tanah, barulah nafsu habis. Benarlah engkau ya Rasulullah, benarlah Allah memutuskan nantinya. Tidak ada yang layak dipercaya manusia di dunia ini 100% kecuali Rasulullah SAW. Kami main dengan nafsu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian manusia lagi dia minta, ya Allah berikan kepada kami kehidupan dunia yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari neraka nanti. Barangkali bapak-bapak ibu kita tiap hari baca doa ini, hafal semua ya. Tapi yang terbayang di otak kita waktu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, terbayang duit. Rabbana atina fid dunya hasanah, terbayang mobil. Rabbana atina fid dunya hasanah, terbayang istri. Rabbana atina fid dunya hasanah, terbayang jadi komisaris BUMN. Rabbana atina fid dunya hasanah, terbayang jadi cebong. Dia nggak paham apakah hasanah itu. Hasanah bukan harta, hasanah bukan pangkat, hasanah bukan jabatan, hasanah bukan ladang sawah berkah. Hasanah itu kata Nabi, kata Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa berbuat satu hasanah, Allah bayar 10 pahala. Siapa membuat satu hasanah, Allah bayar 10 pahala. Hasanah itu sekali dibuat 10 pahala. Di mana hasanah itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh yang hasanah untukmu. Jadi hasanah itu apa yang ada sama Nabi, bukan istri, pangkat, jabatan, bukan itu. Hasanah itu adalah yang mendatangkan pahala 10 untuk satu perbuatan. Quran bilang begitu, hadis juga bilang gitu. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran 1 huruf dia dapat 1 hasanah, 1 hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa baca alif lam mim dia dapat 3 pahala walaupun artinya nggak tahu. Ada ustaz-ustaz baru bilang, saudara-saudara nggak usah baca Quran kalau nggak tahu artinya tidak berpahala. Ini Nabi baru turun di Indonesia. Rasulullah bilang siapa baca Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Alif lam mim. Ada yang dapat alif lam mim? Ada? Tapi dapat 30 pahala. Hadis Hasan Sahih dari Imam Tirmidzi. Orang baca Quran Bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Sudah masuk Yasin 20, Yasin 20 lagi, Yasin 60. Shadaqallahul azim. Kawannya mana? Kau ini gila kau ya? Cuma baca Yasin aja kau? Hah? Loh, Nabi bilang 1 huruf 10. Aku baca Yasin 3 kali 60 pahalanya. Kok kau marah pula? Kalau Nabi
Jangan melihat kebaikan itu remeh. Jangan meremehkan kebaikan. Nabi mengatakan hadis Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anta akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap remeh dengan kebaikan walau sebesar biji sawi, walau hanya sekedar tersenyum kepada saudara. Rupanya pahala paling kecil dalam Islam senyum 10 pahala, sebesar biji sawi, sebesar biji sawi. Tapi kalau satu hari 10.000 kali, 60 tahun, satu hari 10.000 kali senyum, 60 tahun. Maka kata Nabi, jangan anggap remeh kamu dengan amal soleh walau kecil. Jangan anggap remeh kamu. Kita ini anggap remeh dengan amal baik. Kita akan remeh dengan amal baik. Bahkan kadang-kadang sholat kita remehkan. Alah, percuma kau sholat, percuma kau sholat, mencuri sendalnya kau. Masa sholat percuma? Jadi mau kau aku mencuri sendal sekalian gak sholat gitu. Kok sholat kok percuma? Percuma kau lagi baca Quran. Kau telah memfitnah aku kemarin sore. Jadi maunya kita fitnah sekalian, gak usah ngaji gitu kan. Mana ada amal percuma. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa melakukan sebuah amal baik sebesar zarrah, Allah lihat dan Allah bayar pahalanya. Betul? Betul? Nanti ditimbang. Dia sholat ke masjid, tapi datang pakai sandal jepit, pulang bawa sepatu beli. Sholatnya gak percuma, dihitung, cuma nanti ditimbang di hari kiamat. Pahala sholat dengan mencuri, sepatu ditimbang, fa'amman fadulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau amal baik lebih banyak dari dosanya, pahalanya 1000, dosanya 999. Setelah ditimbang dia masuk surga. Tapi kalau ditimbang dosanya 1000, pahalanya 999, apa boleh buat, dia harus masuk walaupun tidak lama. Jadi orang baik itu salah kita selama ini juga. Siapa orang baik? Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mana ada kecuali Rasul dengan Nabi. Orang baik jangan terdekat adalah orang yang tidak pernah salah. Mana ada kecuali Rasul dengan Nabi. Yang namanya manusia ada salah, ada benar. Betul. Dia akan dikatakan orang baik apabila ditimbang amal di hari kiamat lebih banyak baiknya dari jahatnya, akan disebut orang baik. 1000 baik dan 999 jahat. Dia disebut orang baik atau jahat? Siapa yang disebut? Allah. 1000 baiknya, 1001 jahatnya, dia disebut orang apa? Siapa yang bilang? Allah. Nah kalau Allah hanya mentoleransi dosa sampai 1000 dibanding 999 pahalanya 1000 dosanya 999, Allah masih hitung kebaikan. Masa kita satu aja salah kawan kita udah kita hajar terus 10 tahun masa jumpa itu jadi bongkar mencuri sendal. Kapan? 17 Agustus 1973. Udah berapa puluh tahun yang lalu. Sudah. Sampai sini masih paham ya? Masih mengikuti ya berurusannya? Nah akhirat itu didapat dengan hasanah. Hasanah itu satu perbuatan baik dibayar 10. Maka saya mau pesan, hiduplah dengan hasanah, sebanyak-banyak hasanah. Asal ikutlah di hasanah ini. Mulai besok asal doa Rabbana atina fid dunya hasanah, bayarkan yang dibuat Nabi. Pakai serban hasanah, pakai dekor hasanah, pakai cincin hasanah, pakai tongkat hasanah, pakai siwak gosok gigi hasanah. Itu hasanah semua. Apalagi sholat, zikir, baca Quran, umroh, haji, ya udah pastilah. Pakai baju putih hasanah, warna terbaik warna putih, pakailah baju putih, itu warna kesukaan Allah. Jadi kalau kita pakai baju putih 24 jam, Allah mahabbah, cinta. Allah suka.
Masuk kubur dikafankan pakai kain putih, meskipun tidak wajib, sunnah mengkafankan pakai kain putih itu sunnah. Mengkafankan wajib, tapi warna putih sunnah. Tapi selama kapan itu warna putih, selama di dalam kubur Allah suka, Allah suka, Allah suka, Allah suka, Allah suka, Allah suka. Kenapa? Karena hasanah. Itu kebaikan kesukaan Allah. Warna putih kesukaan Allah. Kapankan mayatku dengan kain putih. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita mau hasanah ringan tapi banyak, betul? Selama masih ada baju putih tidak berhasanah terus. Alangkah indahnya kalau 60 tahun putih semua. Apakah boleh pakai baju merah? Boleh. Haram? Tidak. Tapi yang suka putih. Nanti yang suka apa? Anda pilih mana? Putih atau PDIP? Itulah yang dimaksud hasanah. Kalau masuk WC kita bisa dapat 80 hasanah. Kalau ikut Nabi, langkahkan kaki kiri 1 hasanah, 10 pahala. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dapat 1 hasanah, 10 pahala dan 2. Jongkok waktu buang air kecil 3 hasanah, 30 pahala. Istibrak 4 hasanah, 40 pahala. Cebok dengan air setelah buang air kecil wajib hukumnya 5 hasanah, 50 pahala. Tutup aurat di WC, jangan dilihat orang-orang kita. 6 hasanah. Kemudian langkahkan kaki keluar WC pakai kaki kanan, 7 hasanah, 70 pahala. Keluar WC baca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Selama di WC dapat 80 pahala. Kalau 1 hari 10 kali masuk WC 60 tahun. Kata Allah di akhirat, "Iqra kitabak", baca catatan amalmu. Masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC. 80 tahun. Mungkin amal kita yang paling ikhlas cuma masuk WC. Itulah yang dimaksud hasanah itu. Paham? Yang dibawa Nabi itulah kedekatan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dibawa Nabi itulah hasanah. Jangan anggap remeh, jenggot kambing. Nabi berjenggot, betul? Tidak ada satu nabi pun tidak berjenggot. Nabi Harun dalam Quran surah Toha ditarik Nabi Musa jenggotnya. Wahai anak ibuku, jangan kau tarik kepala dan jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot. Kalau berkumis kan cukup, jangan kau tarik kumis, bukan begitu. Nabi Harun berjenggot. Nabi Musa berjenggot, Nabi Muhammad berjenggot. Banyak kali orang Islam menghina jenggot, macam kambing. Untunglah kita nggak boleh membalas. Kalau membalas bukan tak pandai kami membalas. Berdiri dan kumis kami bikin bisa. Kalau membalas cuma nggak boleh. Apa payahnya malah? Berjenggot macam kambing. Kita bisa balas memang berjenggot macam kambing. Berkumis tidak berjenggot macam kucing. Tidak berjenggot, tidak berkumis, anjing. Kita pun pandai, bukan menghina kalau kamu. Tapi tak boleh, Rasul tak boleh. Kenapa harus berjenggot? Karena ini sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi jenggot ini satu-satunya yang dibawa mati masuk kubur. Serban tinggal, kotak tinggal, cincin tinggal, betul kan? Coba tinggal, siwak tinggal. Masuk kubur yang dibawa apa? Haram hukumnya mencukur jenggot mayat. Haram. Bahkan dalam adab Syafi'i kalau dimandikan mayat dimandikan, gugur jenggotnya ke tanah, wajib diambil, dicuci, lengketkan mayat itu, bawa masuk kubur. Itu hasanah seumur hidup dalam kubur terus sampai hari kiamat. Jadi kalau doa teringat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, teringat jenggot. Rabbana atina fid dunya hasanah, teringat.
serba. Rabbana atina fid dunya hasanah teringat gosok gigi. Rabbana atina fid dunya hasanah teringat istri pakai cadar. Rabbana atina fid dunya hasanah teringat mobil yang teruskan. Rabbana atina fid dunya hasanah teringat gaji dipotong 10% untuk masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah teringat tabungan umroh hampir tembus. Tahun depan sudah bisa umroh. Itu hasanah. Paham? Ngerti? Wa mal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia yang lain dari hasanah itu illa mata'ul ghurur, keenakan, kenikmatan, perhiasan, tapi perhiasan nggak dibawa ke akhirat. Terakhir saya mau pesan, jangan malu beramal soleh walau kecil. Sebab Allah pun sudah mengatakan siapa mengamalkan agama selain sebesar biji minyak sawit, Allah lihat dan Allah bayar. Nabi pun bilang jangan anggap remeh dengan amal soleh walau sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu. Min alamati ahli jannah tabassum. Ciri-ciri ahli surga di dunia sudah rajin senyum. Kalau dia mana-mana senyum, kata Nabi ini calon ahli surga. Ciri-ciri ahli neraka kata Rasulullah, kemana-mana udah berbunuh. Mau debat capres, habis debat capres. Sekarang ini Pak, semua ngakunya susah Pak. Betul? Jumpa Camat, apa kabar Pak Camat? Aduh, sekarang susah. Jumpa wali kota, Pak Wali apa kabar? Aduh, sekarang susah. Wali kota susah. Lupa gubernur kabar? Iya, lu orang tidak tahu ya masuk ke jalan dan tahu. Susah. Jumpa presiden, apa kabar Pak Presiden? Apa sampai anda lihat badan saya tambah kurus? Udah susah masih mau 2 periode. Sayangnya kita hari ini beramal soleh malu, bangga dengan dosa. Kalau berbuat dosa kita bangga, berbuat maksiat kita bangga. Bertahun-tahun nggak tobat udah kita bangga. Berbuat buka aurat, bertahun-tahun sampai tua nggak berubah. Bangga aja dengan dosa. Giliran berbuat baik pada akhir zaman ini malu, pergi ke masjid, peci kantongi. Mau sholat dan dipakai, habis sholat kantongi lagi. Malu kelihatan orang bahwa dia sholat. Kita nggak sadar kadang-kadang kita malu beramal soleh. Kata Nabi, siapa bersedekah 1 butir korma, Allah bayar pahalanya sebesar gunung Uhud di surga. Yakin dengan hadis itu? Berani mengamalkannya? Coba ketua rumah wali kota, Assalamualaikum Pak, saya mau sedekah 1 korma. Kalau sama rumah wali kota, datang aja kita ke pasar. Preman-preman pasar, Assalamualaikum, saya mau sedekah 1 butir korma. Preman itu gini. Apa kau bilang? Enggak ada. Saya mau sedekah 1 butir korma. Siapa yang mau? Rasulullah akan beri kepada saya, kata Rasulullah, Allah akan beri kepada saya 1 gunung pahala. Enggak ada. Ada lebih parah dari itu lagi hadis Nabi. Selamatkanlah dirimu dari separuh korma dari neraka. Separuh korma, disuruh minta separuh korma. Berani sedekah orang. Apa ini? Korma, kok separuh? Yang separuh baru saya makan. Sisanya juga separuh. Berani. Sedangkan Allah bilang siapa mengamalkan 1 kebaikan sebesar biji sawi, Allah bayar pahala, Allah lihat. Kita bukan sedikit sawi. Korma separuh tak berani, korma 1 tak berani berbuat baik. Coba, bagaimana kita hari ini yakin dengan agama? Kita bilang kita yakin dengan Rasul mana? Kata Nabi, kalau kau masak makanan yang sedap-sedap, lezat, tercium harumnya ke tetangga sebelah, berikan ke tetangga sebelah, walau sepotong daging.
Seandainya sedaging sepotong kau nggak punya, banyakkan kuahnya, antar kuahnya ke samping, berani? Kita ketuk pintu rumah sebelah. Assalamualaikum Pak, Bapak lagi cium bau kari kambing. Halukan, aku yang masak Pak. Berhubung cuma 3 potong, sepotong tuh aku, sepotong tuh istriku, sepotong tuh anakku, maka Bapak saya kasih kuahnya, berani? Berani ya? Berarti kita nggak yakin dengan janji Rasulullah SAW. Apa ada orang yang berani mengamalkan itu? Ada? Siapa? Pelaminan. Dulu saya SMP naik mobil bus ARS ke Jawa 14 hari itu sampai. Nyebrang masih naik rakit-rakit, jalan masih tanah, gak bisa ke Riau, mesti lewat Bukit Tinggi. Terus lagi ke Jambi jalan tanah, masih lupa gajah. Ya Allah, 14 hari itu sampai. Susahnya waktu itu. Zaman itu memang susah. Ibu saya bawakan saya satu keranjang, letakkan di bawah kaki. Isinya botol air, pakai tutupnya masih gabus. Belum ada orang jual aku, ada itu. Kata ibu saya, jangan malu kau nak. Ini ibu bawakan pisang goreng, keripik ubi, sama air satu botol itu ditutup pakai gabus. Saya bilang banyak di jalan, belum tentu nak. Nanti kalau mobil mogok di jalan, di hutan, apa yang kau mau buat? Tidak ada orang jual air nak. Dibawa juga lah, laki-laki bawa. Pisang itu saya baru habiskan hari keempat. Rupanya pisang goreng nggak basi. Salah apa ambil? Apa yang terjadi? Duit banyak dikasih saya, duit. Asal singgah di restoran Padang, orang-orang miskin itu dibawanya itu satu bungkusan nasi pakai daun pisang Padang bikin itu. Dia udah bawa beli kali. Letakkannya bisa apa itu tadi nasi kering-kering kami. Dia datangi dah pelayan, minta kuah Pak. Atau orang Padang ini kuah belakang 1 ember. Cuma restoran Padang lah yang menyediakan kuah gratis seluruh Indonesia. Berarti orang Padang aja yang mengamalkan sunnah. Semua restoran, Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Jambi, Lampung, asal berhenti pasti di restoran Padang. Itu ada yang minta kuah belakang 1 ember. Saya lihat di belakang, mak 1 ember kuah. Lumayan juga kalau makan nasi pakai kuah kan. Dan berlari sudah 1 kuah kan. Orang-orang lari, tapi dulu sekarang tak ada. Kuah pun banyak sekarang. Padahal sudah diamalkan sunnah itu oleh orang-orang benar. Kuah gratis. Nah inilah, mulai hari ini marilah kita jangan malu beramal soleh walau sebesar zarrah. Karena kita tidak tahu amal mana yang menyelamatkan kita di akhirat. Satu orang sahabat Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu tidur. Waktu dia jalan, awan hitam datang, angin ribut datang. Dia masuk ke dalam gua. Karena sana kalau badai itu bisa mati orang, terbilang nggak ada sungai, nggak ada bareng. Dia masuk dalam gua. Tiba-tiba dilihatnya ada anak kucing masih kecil di depan gua itu. Kebingungan, hidupnya nggak ada. Diambilnya anak kucing itu, dimasukkannya ke jubahnya. Diterjemahkannya ini, datanglah hujan dingin juga naik. Dia pun tertidur dalam gua itu nggak tahu berapa lama. Begitu dia bangun, badai sedang datang. Dilepaskan anak kucing itu. Malamnya dia tidur. Mimpi dia 2 malaikat berkata, ini orang kita masukkan ke surga atas perintah Allah. Terus malaikat yang satu tanya, apa sih amalnya? Apa dia rajin sholat? Bukan karena sholatnya. Allah sayang sama dia bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Kenapa? Tadi dia menyelamatkan seekor anak kucing. Diselamatkannya ke dalam bajunya. Selama anak kucing itu tidak mati, kasih sayangnya terhadap anak kucing itu menyebabkan Allah kasih sayang dan memasukkan orang ini kelak ke dalam surga. Alhamdulillah, siapa tidak punya perasaan sayang tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi, sayangi kamu penduduk dunia ini. Irhamkum man fis sama, seluruh malaikat selagi akan cinta dan sayang. Kita masuk surga karena rahmat Allah, sayang Allah, bukan karena banyaknya amal kita. Tapi amal kita banyak menyebabkan Allah sayang kepada kita. Sampai sini paham? Saya mau ada tanya jawab. Silakan tanya jawab. 3 mungkin 1, 2, 3. Ibu-ibu boleh 1, silakan.
Berdiri langsung banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, boleh tema boleh Ustaz? Saya ingin Ustaz menceritakan sejarah asli revolusi Sumatera Timur, karena yang setahu saya Ustaz adalah salah satu sumbernya. Sumatera Timur itu dulu terdiri dari 15 kerajaan Islam. Mulai dari Aceh Timur, dulu belum Aceh namanya, masih Tamiang, Langkat Tamiang. Setelah pecah dari provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Langkat Tamiang masuk ke provinsi Aceh. Di Langkat Tamiang itu ada 3 istana, kerajaan Banu Maraja, Kuala Simpang, kerajaan Sumenyu, dan kerajaan Seruai. Langkat, kerajaan Sultan Langkat, 4. Medan, kerajaan Sultan Delhi. 6 kerajaan permaungan dari sedang menagih sekarang. 7 kerajaan Tebing Tinggi, Tengku Hashim. 8 kerajaan Indrapura. 9 kerajaan Batubara. Ada istananya, masih ada istana Datuk Batubara. 10 istana Sultan Tanjung Balai Asahan di Tanjung Bali. Kakeknya Ustadz Adinda Abdul Somad itu mufti kerajaan Tanjung Bali, Syekh Sinaunia. Itu kakeknya Adinda Ustadz Abdul Somad. 11 Merbau, kerajaan Merbau di Rantau Brapa, 12. Kerajaan Kota Pinang di Rantau Brapa, 13. Kerajaan Bilah dan kerajaan Panai di Rantau Brapa juga, Asahan. Maka itu ada semuanya 12 kerajaan. Belakangan menjadi provinsi Sumatera Timur. Presiden bahasa Belanda, Presiden Sumatera Timur. Presiden Tapanuli itu ada juga, ada Simalungun, Raja Tapanuli Utara. Di dalam Pulau Samosir itu 40 raja ini. Batak perimanya raja. 3 orang aja ada raja 1. Ini sedang ketua. Di Pulau Samosir itu 40 raja. Belum lagi Tapanuli Selatan. Itu disebut Presiden Tapanuli. Mobilnya pelatnya BK. Sumatera Timur BK, banyak karet. Tapanuli BB, banyak babi. Waktu kecil-kecil saya bilang gitu. Medan itu Sumatera Timur BK. Kalau Presiden Tapanuli BB. Sampai sekarang masih gitu. Presiden Tapanuli dan Sumatera Timur ini dijadikan satu, nanti menjadi provinsi Sumatera. Minus 3 kerajaan tadi yang di Aceh Tamiang, itu diambil provinsi Aceh. Ketika terjadi kemerdekaan, ditulis di proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemindahan kekuasaan dari siapa? Jepang sudah kalah perang, sudah melarikan diri tanggal 14 Agustus, menyerahkan masyarakat. Belanda belum datang lagi. Datangnya di 10 November. Pemindahan kekuasaan kepada siapa? Kepada Bung Karno dan Hatta. Dari siapa? Dari 200 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mulai dari Sultan Aceh, Sultan Mahmud, sampai Raja Ampat Papua, Provinsi Papua dan Raja Ampat. Itu menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno. Prosesnya Maret 1946 itu sudah rapat seluruh sultan yang ada di Sumatera Timur untuk sepakat menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno. Kecuali Sultan Siak tanpa kesepakatan sudah menyerahkan lebih dulu. Satu-satunya sultan yang begitu dengar Indonesia merdeka langsung menggerek bendera merah putih di depan istananya, kemudian membawa harta 1 triliun. Itu Sultan Siak, tidak ada yang lain. Saya tahu karena saya Sekretaris Jenderal Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau tahun 1988, menghasilkan Tuan Tuan Musaid, Sultan Syarif Kasim. 2, yang gagal Raja Haji Fisabilillah dengan Panglima Besar Tengku Sulu, itu gagal, kami belum berhasil.
baru pahlawan daerah. Tapi yang dua ini terus pahlawan nasional. Waktu itu Sultan Siak datang ke Medan, nginap di Hotel Bedul, menelepon Sultan Mahmud di Aceh, minta dijemput ke Medan. Dijemputlah oleh Panglima Laskar Tanah Rencong, namanya Tengku Ali Hasmi. Waktu itu pangkatnya overstay, masih kelihatan kolonel. Ali Hasmi naik kereta api dari Bandar Aceh Medan. Dulu masih ada kereta apinya, zaman Belanda masih ada, udah merdeka ada. Nah itu lah merdeka nih, Bapak Sontoloyo gitu. Kereta api Aceh Medan ada, begitu merdeka nggak ada. Bikin kereta api Sumatera Utara, kereta api Pekanbaru Solo ada, begitu merdeka hilang, relnya pun hilang, dijual relnya hilang. Ada, sampai bilang ada. Nah kemudian Sultan Karim Kasim ini kenapa minta dikawal oleh Letnan Kolonel Divisi Tanah Rencong, Letnan Kolonel Tengku Ali Hasmi, karena bawa uang 1 triliun. Kalau diuangkan sekarang, bawa istananya, dengan mahkota istananya dan kursi kerajaan emasnya dibawa. Sampai Aceh Tuanku Mahmud mengatakan, ayo kita jumpa Bung Karno. Tengku Mahmud, Tuanku Salim Kasim bawa istrinya Tengku Sarifah, membawa Bupati Aceh Besar Saini Bakri 32 tahun jadi Bupati, Letnan Kolonel Tengku Ali Hasmi, Sultan Salim Kasim dengan istrinya dan Tengku Mahmud menghadap Bung Karno di Istana Negara. Berfoto di Istana Negara, Bung Karno, Ibu Megawati, Tengku Sarifah, Sultan Salim Kasim, Tuanku Mahmud, Letnan Kolonel Tengku Ali Hasmi dan Saidi Bakri wali kota atau Bupati Aceh Besar selama 32 tahun. Saya dapatkan foto itu di rumah Saidi Bakri. Saya foto, saya turunkan, foto ulang, kemudian saya ketik apa yang beliau tulis bahwa Tengku Salim Kasim ini betul-betul Sultan Salim Kasim menyerahkan hartanya dan kekuasaannya. Kemudian diserahkan ke pemerintah lagi menambah data-data. Waktu itu data-data kurang. Kemudian Tengku Ali Hasmi waktu itu sudah jadi ketua Majelis Ulama Provinsi Aceh. Waktu seminar dilakukan, beliau memberikan ada 6 atau 10 buku tentang perjuangan Sultan Salim Kasim yang selama di Aceh, selama di Sumatera Utara. Kemudian berhasillah Sultan Salim Kasim jadi pahlawan nasional. Belakangan kursi itu dikembalikan ke Siak, tapi emasnya hilang, emasnya dicopet, tinggal besi baja aja itu kursi. Mahkotanya dari emas dikembalikan, tapi uangnya tidak pernah ada kabarnya sampai sekarang. Nah, hanya satu-satunya Sultan Salim Kasim aja yang menyerahkan itu. Pangeran Langkat Hulu Tengku Amir Hamzah, ahli puisi Bujangga Baru, orang soleh, masih paman saya, masih hubungan paman juga dengan saya dari perkawinan. Itu hari pertama dia dengar Indonesia Merdeka, dia menaikkan bendera di depan istananya. Dia Pangeran Langkat Hulu, menantu Sultan Langkat. Dia naikkan bendera merah putih dengan tangannya yang mulia, dan dia hormat bendera tanda merdeka. Tapi sayang ini akhirnya dibunuh oleh kelompok harimau liar yang namanya PKI. Waktu itu menamakan diri harimau liar. Yang dibunuh itu seluruh keluarga Sultan Langkat, termasuk pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah. Setelah disembelih dibuang ke Sungai Bugumit, Kuala Bugumit, dapat mayatnya dipindahkan ke depan istana yang sudah dibakar, yang sekarang berdepan masjid Sultan Azizi dan Jepura. Seluruh keluarga Sultan Asahan, 80-an orang itu dibunuh dan anak-anak gadisnya diperkosa semua. Seluruh keluarga Sultan Bilah, seluruh keluarga Sultan Panai, keluarga Sultan Merbu, seluruh keluarga Raja Kota Pinang dan Toprapa, Tengku Hashim yang ada di Simalungun, Raja Simalungun, orang Simalungun, orang Batak juga satu keluarga habis dibunuh. Datuk Sunggal itu dia kebal, dijaring, diikat, ditarik pakai truk sampai ke Brastagi. Mati juga. Padahal mereka sudah sepakat menyerahkan kekuasaan pada rapat Sultan-Sultan pada bulan Maret 46. Tapi bulan 10 tahun 1946 seluruh keluarga Sultan ini dibunuh oleh barisan harimau liar. Sudah lengkap, nggak ketahuan siapa
tahun 65 baru ketahuan ternyata mereka adalah PKI yang memberontak melawan pemerintah Indonesia yang sah pada tahun 65. Pada nggak ketahuan. Ketahuannya mertua saya Tanjung Malik. Waktu anak kepala Harimau Liar itu, PKI itu pesta mengawinkan anaknya tahun 65 menjelang PKI meletus. Itu tempat sirihnya dari emas, tempat ludahnya dari emas, talam makannya dari emas. Siapa yang punya emas itu kecuali Sultan? Bapak bisik-bisik orang Tanjung Malik. Ternyata saya merampok Sultan dulu ini contoh loyonya kan. Bulan Oktober 65 mereka memberontak lawan negara dan akhirnya orang itu terbunuh juga akhirnya dia sekeluarga karena terlibat pemberontakan mereka. Maka dengan ini saya katakan sultan-sultan seluruh Indonesia hampir semua dibunuh oleh satu pasukan yang bergerak rapi punya senjata. Yang tidak dibunuh itu cuma Sultan Jogja dengan Sultan Suria. Yang lain kena itu, termasuk Sultan Aceh juga kena. Itu kalau bertanya tentang Sumatera Timur. Dan sejarah itu tidak bisa diungkap. Ada yang merasa tersinggung kalau diungkap itu sekarang. Tapi yang jelas kan keluarga Sultan itu masih ada yang hidup. Pelaku sejarah itu. Kerajaan Sultan ini selamat karena ada di situ Westerling yang membunuh orang Sulawesi Selatan. Westerling, Kapten Belanda, itu ada istana Maimun. Nggak berani orang yang buat dari Westerling itu. Yang lain apa? Kerajaan Sultan Sultan dari nenek saya. Aku bermaisuri kerajaan Sultan. Kerajaan Sultan dibakar habis rata dengan tanah. Baru dibangun ulang ketika abang ipar saya dari Bupati Kairuna dibangun ulang di Istana Senayan. Pakai uang dimiliki. Sekarang jadi tempat ngaji-ngaji dan kerapatan adat serta. Karena itu dibakar waktu perjuangan kemerdekaan tahun 1946. Waktu itu divisi Gajah Gua itu panglima perangnya yang membela Indonesia itu dua, Jenderal Tahir dengan Tengku Nurdin. Tengku Nurdin sepupu saya. Anak Tengku Nurdin itu jadi gubernur dua orang, Rijal Nurdin dengan Eri Manadi. Tengku Nurdin itu yang memimpin peperangan melawan Belanda. Ketika istana Serta dibakar, dia dari situ. Yang membakarnya namanya, salah satunya namanya Kokoch ya sudah. Lalu itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang Sumatera Timur. Satu lagi, kanan. Saya lagi dari kanan. Satu ke kiri, satu kanan. Kuat-kuat, maju ini, kuat-kuat. Sabar ya Pak. 3. Ini. Kemari aja. Ya, silakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Yang saya tanyakan apa hubungan dengan Ustaz menggunakan angka pertama dan nanti di terakhir versi segala macamnya dan menurut Ustaz seperti apa? Bagus. Ini pertanyaan fikih. Apa hukumnya menembok makam? Makam di tembok, di semen, dikasih keramik, dikasih batu nisan. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya 2. Kalau tanah kuburannya milik sendiri, makruh. Kalau tanah kuburannya milik tanah wakaf, haram. Karena mencerah panggil orang punya. Kalau mau ditembok, tanah kuburannya beli. Di Jakarta ada jual di Santiagoin, di Kerawang, beli 1 kali 2 meter, ada sertifikat hak milik, nggak dibongkar sampai hari kiamat. Harganya 20 juta, ada yang 100 juta. Beli, boleh beli, boleh. Beli tanah kuburan boleh. Siapakah orang yang pertama beli tanah kuburan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai di Hebron, dia beli tanah
Ditanya orang, itu apa ini untuk kuburan kami? Meninggallah istrinya yang tercantik, wanita tercantik namanya Siti Sarah. Dikuburkanlah di Hebron itu. Kemudian Nabi Ibrahim wafat umur 200 tahun, 80 tahun setelah istrinya kurang lebih. Maka Nabi Ibrahim dikuburkan di dekat istrinya di tanah Hebron yang dibeli Nabi Ibrahim itu. Kemudian Nabi Ishak wafat dikuburkan juga di tanah itu. Nabi Ismail juga lain tempatnya kan. Anak Nabi Ishak, Nabi Yakub wafat dikuburkan di situ juga di tanah Hebron itu. Kalau Anda mau kuburan di tembok, tanahnya beli. Kalau tanah wakaf haram, jangan coba-coba. Bukan kau punya kok tembok-tembok, bukan tembok namanya itu. Saya, bapak ibu saya di kuburan wakaf, tidak saya tembok. Saya beli aja semen yang bisa dicabut-cabut itu. Ada itu. 4 keping, 3 kuburan kakek, bapak nenek saya, bapak saya, ibu saya itu 3 saya satukan. Cek. Kalau sewaktu waktu mau dicabut aja, tinggal angkat aja. Orang kali betul kok. Karena dari yang kayak tembok itu, kayak tembok, dibikin gitu, macam ekal, 4 biji. Tuh, orang bilang kenapa nggak ditembok? Ini bukan tanah saya, tanah wakaf. Satu hari mau diambil sama orang lain, sudah 50 tahun, bapak saya dikubur, mau dikuburkan orang lain lagi, silakan aja, itu hadiah. Tapi jangan dibongkar, kuburan bapak saya hilang, tetap ada nisannya di situ. 80 nisannya di situ, kenapa rupanya? Saya pasang itu hanya untuk tanda. Begitu kata Imam Nawawi, Pak, jangan ngarang-ngarang hukum agama, kita bukan ahli hukum. Yang nulis itu Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Nggak tebal sih bukunya, cuma 1,2 meter. Oke. Kenapa Nabi Muhammad ditembok kuburan? Dikasih pintu pakai tembaga. Karena tanah itu tanah milik Rasulullah. Kamar tidurnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di sampingnya Abu Bakar Siddiq. Itu Siti Aisyah anak kandung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wajar di situ kuburannya. Kenapa Umar bin Khattab ada di situ? Umar bin Khattab minta izin waktu diputus-putus khusus Sayyidina Umar diputuskan oleh pisaunya Abu Lutu. Khalifah Umar bilang, wahai anak Abdullah, datangi Ibu Aisyah, minta izin sama Ibu Aisyah, kalau saya mati, ini kan udah mau minum susu, udah keluar susu dari perut, minum air, saya nggak lama lagi mati, karena makanan sudah bocor, perut sudah putus-putus susu. Katakan sama Ibu Aisyah, kalau saya wafat, saya minta izin dikubur di kamar tidurnya Ibu Aisyah di samping sahabat kesayangan saya, Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah Nabi saya. Siti Aisyah sebetulnya itu tanah kuburan untuk saya. Tapi kalau yang minta Umar bin Khattab, saya nggak berani menolaknya. Biarlah Umar di situ, aku ngalah. Biar aku dikubur di kuburan umum di Bukit Baki bersama istri-istri Nabi yang lain. Makanya istri Nabi itu 7 nisannya, 9 nisannya 7. Istri Nabi kan 9 yang dipakai di Madinah. 7 itu 11 kecuali Maimunah, wafatnya pulang haji 6 km dari Mekah. Jadi nggak ikut dalam 9 kuburan Rasul. Istri Rasul itu 7 aja. Siti Aisyah itu. Kata Siti Aisyah, setiap hari saya masuk kamar itu berziarah ke makam Nabi saya, suami saya dan bapak saya. Kamar tidurnya ada 2, saya tidur di kamar kedua. Setiap hari saya ziarah. Tapi setelah Umar bin Khattab dikuburkan di situ, maka setiap saya ziarah kubur saya memakai tutup aurat secara sempurna. Karena malu dengan khalifah. Jadi Siti Aisyah ternyata akidahnya yakin bahwa orang mati masih bisa melihat dan orang mati masih bisa mendengar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak yakin orang mati masih melihat? Yakin nggak orang mati masih bisa melihat dan mendengar? Yakinlah, hadisnya Bukhari Muslim. Kita kalau masuk kubur disuruh Nabi kasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Insyaallah bikum lalah itu. Assalamualaikum, hai laki-laki perempuan yang sudah mati di kuburan ini. Satu hari kami akan disuruhkan ke sini. Kira-kira dijawabnya nggak salam itu? Jawab. Kalau enggak ngapain Nabi suruh salam sama orang mati?
Nabi nggak pernah kasih salam sama pohon. Assalamualaikum pohon korma. Assalamualaikum tiang listrik. Dia nggak pernah. Kenapa assalamualaikum sama orang mati? Karena mereka melihat dan mendengar. Mereka jawab kan? Jawab. Cuma jawabannya tidak Allah perdengarkan kepada kita. Allah dengar? Oke, selesai. Cukup. Satu lagi terakhir. Perempuan atau dengar? Perempuan tidak ada? Ini yang sini kan? Ya. Ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak Ustaz, di sini saya mau bertanya mewakili mungkin dari suasana para pemuda di sini. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah langkah yang harus dilakukan ketika ada anak muda ingin menikah, tetapi di kala itu orang tua baru merestuinya untuk menikah? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Syiah, mereka nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bapak nggak tahu, ibu nggak tahu, dia saja sama dia. Hukumnya haram dan dihitung zina. Satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh adalah jalan yang dibuat Rasulullah SAW ketika Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah dalam hari itu dinikahi Nabi belum dewasa. Atas perintah Allah, datang malaikat Jibril memberitahu sama Nabi, nikahi Siti Aisyah. Tapi dibawa daun dari surga, daun surga, ada fotonya. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepada nikahi perempuan ini. Rasulullah lihat siapa perempuan ini? Nabi nggak kenal, Nabi nggak biasa lihat perempuan. Perempuan pakai cadar kan? Kalau pun nggak pakai cadar, Nabi mau berpuasa, Nabi nggak lihat. Nabi nggak kenal siapa perempuan ini. Maka Nabi bawalah daun itu ke rumah Ummi Hani, kakaknya Sayyidina Ali. Kata Nabi, ya Ummi Hani, siapa perempuan ini? Dilihat Ummi Hani, ini anak Abu Bakar. Saya diperintahkan Allah menikahinya, belum dewasa. Ya oke, Nabi jumpa Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku disuruh menikahi anakmu. Foto. Pas foto, tapi di dalam sampai sekarang belum bisa mengingat manusia belum bisa buat. Pas foto di keramik bisa, pas foto di kertas bisa, pas foto di plastik bisa, pas foto di daun bisa kan? Siapa yang bisa? Baru Allah yang bisa. Tak besok-besok lah manusia bisa. Hanya Allah yang bisa. Kalau jadi Abu Bakar ini mukjizat Rasul, kata Nabi, aku disuruh perintahkan Allah untuk nikah yang sini, langsung duduk dinikahkan jadi Abu Bakar. Siti Aisyah pun kata boleh. Itu namanya wali mujibin. Kalau anak perawan boleh dinikahkan bapaknya tanpa persetujuan kalau yang dinikahkan itu laki-laki yang hebat. Tapi Siti Aisyah tetap diurus oleh Abu Bakar Siddiq. Nabi tetap pada istrinya yang kedua yang wafat, Khadidah. Nabi kawin lagi setelah Khadidah wafat setahun, namanya Saudah binti Zam'ah. Setelah Nabi pindah ke Madinah, Siti Aisyah dewasa, baru Siti Aisyah diambil Nabi. Selama belum dewasa sudah jadi istri Nabi, tapi tetap dibiayai oleh bapaknya. Ini yang harus kalian lakukan anak-anak muda. Bilang sama bapakku, ya Pak, aku sudah terkasihku, tapi aku masih sekolah Pak, masih bapak biayai. Anak perempuan itu pun masih kuliah juga, dibiayai bapaknya. Tapi lama-lama kami bisa berzina Pak. Oleh karena itu nikahkanlah kami Pak. Selama kami belum suami, sebelum kami dapat pekerjaan, kami tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi dia sudah jadi istri saya Pak. Kemana-mana sama, boleh dicium, boleh dipeluk, tapi tidak boleh dicampuri, nanti repot. Kalau hamil berhenti kuliah tahu. Bapaknya bilang nggak bisa, harus tamat. Pak, nanti kami berzina, bapak malu, kami masuk neraka juga. Bukankah Rasulullah menikah Siti Aisyah? Setelah dinikahi Siti Aisyah tetap dipelihara oleh Sayyidina Abu Bakar.
Saya mau melakukan sunnah itu Pak. Itu dibuat Nabi untuk kita akhir zaman. Waktu saya kecil, kawan saya SD namanya Pak Ini. Pak Ini gadis tercantik di kelas saya. Dia wakil ketua kelas, saya ketua kelas. Tapi kan anak kecil mana dalam cinta-cinta kan. Cuma kami sering lah berdua diskusi. Siapa yang ngaku hari ini? Saya kerja semua. Kelas sudah bersih, papan tulis sudah bersih. Itu tugas kami lah. Satu hari ada kawan mendatangi saya. Kau jangan dekat-dekat sama Pak Ini. Kenapa sih? Dia itu sudah kawin. Gila kau masih kelas 5 Pak. Dia sudah kawin, namanya kawin gantung. Lakinya ada, nunggu dia tamat kelas 6, baru dibawa suaminya, nanti dia ke rumah suaminya. Nanti suaminya datang ditampaknya kau. Saya datangi Pak Ini ngomong, tenang gue sekali. Gue bojo, dia bilang wes. Tapi ya bojoku itu ya nunggu aku tamat SDC baru dibawa. Wes, kalau itu jangan dekat-dekat kau sama aku, nanti aku tampar suami. Orang Jawa menyebutnya nikah gantung. Nikah gantung berdasarkan sunnah Rasulullah ketika nikah istri Aisyah. Satu-satunya jalan yang bisa saya nasihatkan kepada Anda, minta bapak ibu kalian segera mengawinkan dia. Perjanjiannya kami tidak akan campur suami istri sampai kami kerja. Tapi kalau sudah nikah kan boleh saya bawa Honda bersama, belajar bersama, ya kan? Duduk di tepi laut gandengan tangan. Tanya orang, pacar itu ada istri. Hal berani. Selain itu nggak ada yang halal, semua halal. Hanya itu aja. Habis. Nah, mari kita nyumbang untuk baru karena mereka membuat masjid 4. Perlu dana. Semua nyumbang, Allah bayar paling sedikit 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu, wallahu yudhifu liman yasha. Saya minta ngasih nggak ngasih masukkan tangan ke dalam kotak. Ngasih nggak ngasih masukkan ke kotak. Kalau pun kebesaran ngasihnya 50.000 minta balik, ambil balik 40.000, 50.000. Asal jangan masuk 50 bulan 1. Siap? Semua ngasih ya, tolong. Semakin banyak, semakin cepat target kita di Palu selesai. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah min afati wa nikmah. Ilahi salimil ummah min afati wa nikmah. Wa min hamdi wa min